Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Elvia Putri dengan NPM 2321141097. Sebelum itu, video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Nurdalia. Baik, saya akan memaparkan tentang bioteknologi dan iptek dalam bidang farmasi. Sebelum itu, kita harus tahu dong apa itu definisi bioteknologi. Bioteknologi adalah suatu teknik modern untuk mengubah bahan yang mentah menjadi produk yang berguna untuk kehidupan melalui proses transformasi biologi. Selanjutnya ada dasar bioteknologi. Tahap perkembangan bioteknologi antara lain, yang pertama ada bioteknologi kuno. Nah, di sini dimulai oleh sejarah awal yang berhubungan dengan makanan dan domestikasi. Yang kedua ada bioteknologi klasik. Nah, bioteknologi klasik ini merupakan bioteknologi yang cukup sederhana yang sudah diaplikasikan oleh masyarakat selama ribuan tahun. Bioteknologi klasik terdiri dari bioteknologi kuno. Fermentasi dalam produksi makanan dan obat termasuk ke dalam masa bioteknologi klasik. Yang ketiga ada bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini dimulai ketika para ahli biologi memulai untuk manipulasi genetika pada organisme, mulai berkembang pesat sejak ditemukannya teknologi DNA. Nah, selanjutnya ada ruang lingkupnya. Nah, di sini ada bidang ilmu yang terkait dengan bioteknologi. Di sini ada bidang mikrobiologi, ada biologi sel, terus ada bidang industri pangan dan pakan, ada bidang biokimia, rekayasa proses, terus bidang industri kimia, bidang lingkungan dan energi, bidang industri farmasi, bidang industri fermentasi, genetika, dan biologi. Selanjutnya ada industri farmasi. Nah, bioteknologi di bidang industri farmasi ini adalah cabang ilmu biomedis yang menggunakan teknologi baru untuk produksi, formulasi, dan sintesis zat biologis dari organisme hidup yang bertindak sebagai molekul obat untuk pengobatan atau pencegahan berbagai penyakit dan sindrom. Selanjutnya ada contoh produk bioteknologi modern di bidang kesehatan. Nah, antara lain ada vaksin influenza, vaksin hepatitis A dan B, distonia cervix, kolera, COVID-19, terus ada antibiotik, terus ada insulin sintetis, dan yang terakhir ada antibodi monoklonal. Nah, di sini kita akan mengetahui iptek dalam bidang farmasi. Perkembangan teknologi dalam formulasi obat juga telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan efikasi dan tolerabilitas pengobatan. Peraturan baru dapat mempengaruhi berbagai aspek pengembangan dan pemasaran obat baru, seperti persyaratan uji klinis, persetujuan dari Badan Pengawas Obat. Nah, teknologi ini juga dapat membantu mengatasi hambatan biologis seperti membran sel dan penghalang darah otak yang seringkali sulit untuk dilewati oleh obat-obatan konvensional. Nanopartikel dapat dirancang untuk menembus hambatan ini dengan lebih efektif. Nah, pengembangan obat menggunakan metode rekayasa genetika dan terapi gen memiliki kendala dan potensi risiko tertentu. Kendala keamanan, terapi gen dapat memunculkan kekhawatiran terkait efek samping atau dampak jangka panjang pada organisme yang diobati. Efisiensi pengiriman, membawa materi gen ke sel target dengan efektif adalah tantangan utama. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan iptek dan bioteknologi. Nah, bioteknologi adalah hasil kemajuan iptek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya, bioteknologi yang semula sederhana menjadi lebih kompleks. Perkembangan iptek berpengaruh langsung pada penerapan bioteknologi yang pada akhirnya memperbaiki standar hidup. Teknologi modern telah memanfaatkan bioteknologi sebagai bagian dari perkembangan teknologi. Misalnya, rekayasa genetika melalui transfer organ antara satu organisme ke organisme lain. Nah, selanjutnya ada contoh bioteknologi di bidang farmasi. Produk bioteknologi farmasi berupa
berupa sabun mandi kombucha bunga telang atau Clitoria Ternate L sebagai antifungni Candida albicans. Bunga telang atau Clitoria Ternate banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional dan juga kosmetik bahan alam karena memiliki kandungan metabolit sekunder yang berpotensi sebagai antimikroba. Kombucha bunga telang selain terbukti sebagai minuman probiotik dalam meningkatkan sistem imun, berpotensi pula untuk dikembangkan sebagai bahan aktif kosmetik. Hal tersebut karena memiliki senyawa metabolit sekunder yang berpotensi sebagai sumber antibakteri, baik bakteri gram positif maupun gram negatif, sumber antimikroba, sumber antifungni, sumber antioksidan, dan sumber anti kanker. Nah, pada bidang farmasi kosmetik yang berbahan aktif secara natural telah banyak dikembangkan potensinya baik sebagai antioksidan, antimikroba, anti-aging, dan juga antibakteri. Salah satu kosmetik yang paling sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sabun mandi cair. Sabun mandi cair memiliki berbagai kelebihan, diantaranya adalah praktis, mudah dibawa kemanapun, bersifat antibakteri, dan banyak disenangi oleh masyarakat, sehingga daya tariknya menjadi meningkat, terutama sabun mandi yang berbahan alam seperti bunga telang. Baik, terima kasih. Sekian dari pemaparan saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.